Halo, bertemu lagi dengan saya Febri. Pada modul kali ini kita akan membahas tentang berbagai peralatan dalam pembuatan video. Pada unit pertama sudah dibahas tentang berbagai kelengkapan dalam sebuah studio film. Selain peralatan yang bersifat fisik tersebut, juga dibutuhkan peralatan jenis lain yang sifatnya non-fisik, yaitu cerita, naskah, dan storyboard. Jadi secara lengkap, kebutuhan dalam pembuatan film adalah sebagai berikut, yaitu ada cerita, ada naskah, ada storyboard, ada kamera, komputer, software editing, video audio, hard disk atau hard drive untuk menyimpan file yang sudah jadi atau film yang sudah jadi. Terus gimana sih langkah-langkah dalam pembuatan video? Tentu yang pertama menulis cerita ya. Untuk membuat film, tentu kita harus memiliki cerita terlebih dahulu. Tanpa sebuah cerita, tentulah tidak akan ada yang dapat dilakukan. Begitu juga dalam pembuatan iklan. Biasa iklan didahului dengan brief. Saat ini iklan-iklan biasanya disampaikan dalam sebuah cerita, baik cerita tentang keingintahuan seseorang atas sebuah produk, atau cerita tentang pengalaman pemakainya, maupun cerita lain yang bersinggungan dengan produk, ciri, fungsi, atau manfaat produk. Lalu yang kedua ada menulis naskah. Cerita yang telah ditulis kemudian diterjemahkan menjadi naskah film atau naskah iklan. Naskah iklan ini dijadikan dasar pembuatan storyboard. Lalu selanjutnya kita membuat storyboard. Pada proses pengambilan suara dan gambar, tim harus memiliki panduan yang lebih jelas agar hasil yang didapat benar-benar sesuai rencana. Untuk itu dibuatlah storyboard. Setelah semua jadi, saatnya kita syuting atau pada proses produksi ya. Setelah naskah dan storyboard selesai dibuat, tim pun mengambil gambar berdasarkan naskah dan storyboard tersebut. Pada proses ini tentu saja dialog juga langsung diambil. Jadi semua proses produksi mulai dilakukan ya. Setelah semua proses produksi dilakukan, selanjutnya adalah transfer file. Gambar dan suara yang tersimpan di kamera kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Untuk itu dilakukan proses transfer file. File harus disesuaikan dengan kebutuhan software yang akan digunakan. Jika tidak sesuai, file tidak dapat dibaca atau tidak dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu editing video. Setelah file ditransfer ke komputer, dilakukanlah proses editing atau penyuntingan. Pada tahap ini, bagian-bagian yang dianggap tidak perlu dapat dibuang. Pada tahap ini dapat pula dilakukan penambahan animasi, efek suara, atau unsur lainnya untuk mendukung film tersebut. Lalu selanjutnya rendering. Rendering adalah proses yang dilakukan jika proses editing sudah selesai dan produksi siap dipublikasikan. Pada proses ini, file ditransfer menjadi format tertentu sesuai kebutuhan. Format yang umum digunakan adalah MP4. Lalu selanjutnya ada burn to disk, tape, copy ke hard disk, atau copy ke cloud ya. Setelah rendering selesai, file sudah siap disimpan ke media penyimpanan akhir, misalnya kita ingin burn ke DVD atau bentuk lain, bisa juga file disimpan di hard disk atau penyimpanan cloud seperti Google Drive dan lainnya. Atau bisa juga saat ini kita upload ya ke sosial media atau ke YouTube misalnya. Oke, sekian materi kali ini. Kita akan bertemu dalam materi selanjutnya. Terima kasih.